Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi dengan judul e-business dan e-commerce. Saya atas nama Dewi Jayanti dengan NIM F1D220031. Di dunia global saat ini, perusahaan dituntut untuk mampu berevolusi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan bisnis, baik kebutuhan akan informasi maupun kebutuhan akan teknologi. Internet menjadi suatu terobosan yang lebih revolusioner dan dapat mengubah bagaimana cara kita beraktivitas, berkolaborasi, dan berkomunikasi. Suatu hal yang mungkin akan mengubah kehidupan kita adalah apa yang disebut dengan e-commerce atau electronic commerce. Perdagangan elektronik yang saat ini sudah berjalan di internet sebenarnya merupakan langkah awal dari e-commerce atau dapat diartikan sebagai bagian kecil dari proses e-commerce yang telah diimplementasikan dengan batasan teknologi yang ada saat ini. E-business memungkinkan transaksi dan proses dalam perusahaan secara digital melibatkan sistem informasi di bawah kontrol perusahaan. E-business atau electronic business dapat diterjemahkan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. E-business memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. E-business juga banyak dipakai untuk berhubungan dengan supplier dan mitra bisnis perusahaan, serta memenuhi permintaan dan melayani kepuasan pelanggan secara lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Yulia Rahman dengan nomor stambuk F1D2200045. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek positif dan efek negatif tentang elektronik business. Yang pertama yaitu efek positif, di mana dia menjelaskan tentang revenue stream, aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kedua, dapat meningkatkan market export. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional. Yang keempat, melebarkan jangkauan. Yang kelima, meningkatkan customer loyalty. Dan keenam, memperpendek waktu produksi. Ketujuh, meningkatkan value sales. Selanjutnya ada efek negatif dari electronic business. Yang pertama yaitu pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang kedua, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Yang keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Dan yang terakhir adalah kerugian yang tidak terduga. Selanjutnya ada electronic commerce, di mana pengertian electronic commerce merupakan kegiatan bisnis yang dijalankan secara elektronik melalui suatu jaringan internet atau kegiatan jual beli barang atau jasa dengan jalur komunikasi digital. Electronic commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Dan poin selanjutnya yaitu ada jenis-jenis electronic commerce, yaitu memiliki 5 jenis. Yang pertama, business to business atau B2B. Yang kedua, business to consumer, B2C. Yang ketiga, consumer to consumer, C2C atau peer to peer, P2P. Dan yang terakhir adalah mobile commerce atau m-commerce. Selanjutnya slide selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Dan sekian, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Brian Elf Ajurit dan saya akan menjelaskan mengenai manfaat e-commerce. Dalam manfaat e-commerce adalah meningkatkan efisiensi dan penghematan biaya, juga memperbaiki kontrol terhadap barang dan memperbaiki rantai distribusi, juga membantu perusahaan menjaga hubungan yang lebih baik terhadap pelanggan. Kemudian membantu perusahaan dalam menjaga hubungan yang lebih baik terhadap pemasok atau supplier. Kemudian dapat kita ketahui mengenai extranet, yaitu untuk menghubungkan bisnis analisis. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, supplier, juga penjual atau vendor, dan mitra atau partner, pelanggan, dan lain-lainnya. Extranet dapat juga diartikan sebagai intranet, sebuah perusahaan yang dilebarkan bagi pengguna luar perusahaan. Manfaat yang dapat kita dapati dari extranet yaitu file sharing, kemudian virtual private networks, dan juga web hosting, dan tingkat keamanan yang diperlukan untuk extranet bervariasi pada fungsi dan situs jaringan. Persyaratan teknik dari e-commerce, yaitu e-commerce dapat dilihat dari beberapa perspektif, yaitu perspektif komunikasi dan perspektif proses bisnis dan perspektif layanan, juga perspektif online. Faktor-faktor dari kunci penggunaan e-commerce didasarkan pada 3 kriteria, yaitu benefit, challenge, dan success factor. Terima kasih. Kesimpulan dari materi kali ini, yang pertama, bahwa perdagangan elektronik yang saat ini sudah berjalan di internet sebenarnya merupakan langkah awal dari e-commerce. Kedua, perusahaan yang membangun extranet dapat bertukar data bervolume besar dengan electronic data in charge, berkolaborasi dengan perusahaan lain dalam suatu jaringan kerjasama, dan lain-lain. Hampir semua manfaat internet maupun intranet bisa didapatkan pada extranet, tentunya dengan berbagai kelebihan, karena pada dasarnya extranet adalah konsep internet yang diperluas jangkauan geografisnya. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi e-commerce didasarkan pada 3 kriteria, yaitu benefit, challenges, dan success factor. Sekian materi yang dapat kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Untuk mengajukan pertanyaan, silahkan memasuki forum diskusi yang telah disediakan di Spada Universitas Halu Oleo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.